Ada 50% orang yang belum bugar cukup. Masih belum sadar bahwa mempunyai modal jati diri yang mesti dirawat, rekan-rekan. Kebayangkan bagaimana repotnya orang yang sebenarnya sudah punya modal, tetapi tidak sadar, masih terus mencari-cari di luar. Kebayangkan berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk itu. Salam bugar cukup rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya, Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Apa kabar rekan-rekan? Berbicara tentang modal jati diri, sesungguhnya sangat penting bagi setiap manusia. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat saja. Kalau orang mau berusaha, umumnya butuh modal. Dan kebanyakan modal itu belum dimiliki. Sehingga perlu meminjam. Sedangkan modal jati diri itu sudah ada di dalam diri setiap insan. Rekan-rekan punya, saya juga punya. Oleh karena itu, hari ini kita akan bicara betapa pentingnya modal jati diri. Bahkan bukan hanya pentingnya buat sekarang, tetapi untuk nanti. Who you are, race, gender, ethnicity, socioeconomic background, sexual orientation, all your identity markers shape how you perceive the world, but also shape how others perceive you. So identity work in a classroom is very important because it builds a level of trust. Students feel safe to be who they are. Wow, rekan-rekan, memang ada banyak pendekatan. Pendekatan yang akan saya sampaikan adalah pendekatan berdasarkan pengamatan sekian lama. Kenapa saya berani dan mau mengatakan ini? Karena saya termasuk orang yang beruntung karena dapat karunia-karunia lumayan banyak. 2 di antaranya adalah serangan jantung, pasang ring, dan kanker stadium 4. Kanker saya sampai pindah 3 kali. Rekan-rekan, 2 karunia itu, saya menyebutnya bukan penyakit loh rekan-rekan, tapi karunia itu saya dapati ketika saya merasa diri sehat, merasa diri sungguh-sungguh aman segalanya, tapi akhirnya saya jadi sombong. Nah, inilah yang saya refleksikan menjadi konten-konten yang akan rekan-rekan nanti nikmati, pelajari bersama. Nah, kembali ke modal jati diri rekan-rekan. Ada sebenarnya 3 pertanyaan yang berkait dengan modal jati diri, tapi untuk kali ini 1 pertanyaan saja yang ingin saya bahas. Pertanyaan berkait dengan modal jati diri adalah seberapa rekan-rekan bangga dan menyintai diri rekan-rekan. It's more than changing your hair, getting a new wardrobe, or attempting to redefine yourself. Self-love is gaining an appreciation for yourself through the physical, emotional, and spiritual support you provide yourself with. It's not a fixed state, but can grow over time through actions that lead to maturity. Establishing self-love can be a long journey. Bangga dan menyintai. Skalanya 1 sampai 10. Saya kasih keterangan, 1 artinya tidak, dan 10 artinya iya. Rekan-rekan jawab berapa? Silahkan. Sebenarnya skala ini sudah saya permudah dengan jelas sekali. Jawaban yang diharapkan adalah iya. Artinya 10. Bangga dan menyintai diri full. Akan tetapi, di banyak kesempatan saya baik offline maupun online dengan para peserta, para klien itu yang menjawab iya, artinya 10 itu baru 50%-an. Bayangkan. Itu berarti ada 50% orang yang belum bugar cukup. Masih belum sadar bahwa mempunyai modal jati diri yang mesti dirawat rekan-rekan. Kebayangkan bagaimana repotnya orang yang sebenarnya sudah punya modal tetapi tidak sadar, masih terus mencari-cari di luar.
Kebayangkan berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk itu. Nah, rekan-rekan, sebenarnya ini pertanyaan yang kaitannya pasti dengan masa lalu rekan-rekan. Maka pada hari ini saya mau mengajak rekan-rekan untuk mulai. Kalau yang sudah pernah, baiklah dipertajam lagi. Kalau yang baru pertama kali mendengar video seperti ini, menonton konten yang seperti ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana bangga dan menyintai diri itu wajib. Dan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita bisa setiap kali menemukan aneka kesempatan, aneka hal yang teramat sangat penting. Dengan demikian, kita bisa menemukan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan baru untuk maju. Sebabnya apa? Ketika orang sudah bangga dan menyintai diri full, artinya apa? Dia sudah punya modal yang memadai. Modal memadai ini tidak perlu utang. Tahu kan bahwa utang itu biaya. Nah, kita nggak perlu utang. Jadi kita mulai dengan sungguh-sungguh punya modal jati diri yang mantap. Nah, dengan begitu, maka kita tingkat PD-nya juga makin tinggi. That will help you plan your life. You are the biggest and most important project you are ever going to work on. With every decision and action you take each day, you're deciding whether you will live a life filled with abundant happiness or misery. Think about it. We're bound by restraints such as time, money, willpower, and resources. However, many of us go through life without an agenda. Nah, kalau orang sudah tingkat PD-nya tinggi, kita perlu pasang sabuk pengaman. Apa itu? Be humble, ilmu padi, oke? Dan masuk jalur PMSB, artinya apa? Pasang muka senyum bersahabat. Nah, rekan-rekan, dengan begitu modal jati diri itu akan bisa terus membantu kita untuk menyusun rencana hidup kita. Rencana yang bagaimana? Rencana yang paling dekat itu 20 tahun. 20 tahun? Jauh amat. Tunggu rekan-rekan. Rencana 20 tahun ini diperkecil menjadi rencana mingguan. Oke? Jadi caranya bagaimana? Caranya setiap hari rekan-rekan mengumpulkan ide-ide, pikiran-pikiran yang lalu lalang di benak kita. Catat itu dan setiap hari kumpulkan itu, lalu pada akhir minggu baca lagi. Perhatikan, di sana rekan-rekan akan menemukan hubungan pikiran satu dan pikiran yang lain. Dan itu semua adalah embrio-embrio untuk rencana 20 tahun ke depan yang mungkin tidak sampai 20 tahun ke depan sudah bisa tercapai. Itu salah satu makna bagaimana modal jati diri dikelola dengan sangat baik. Rekan-rekan, untuk bisa membantu hal yang mungkin kadang-kadang rekan-rekan masih sulit memikirkannya ini, silahkan lengkapi rekan-rekan dengan catatan. Is to start and keep journaling in 2021. Journaling shouldn't be a stressful experience, but so many people feel anxious when they see an enormous page that has to be filled with writing. If you've experienced the fear of the blank page before, it's okay, we got you. An excellent solution to this problem is to use a special journal that dedicates a page to the same day over. Catatan itu zaman now itu bisa dengan gadget, bisa dengan laptop, itu catatan. Sehingga biasakan ketika kita lagi ada di situasi tertentu, tempat tertentu, segera ambil gadget dan catat. Bikin notes apa yang kita temukan pada saat itu, lalu kalau waktunya memadai, itu dikumpulkan di dalam folder yang kita sudah siapkan. Boleh di gadget kita, boleh di laptop kita. Silakan rekan-rekan pilih mana yang paling pas buat rekan-rekan. Nah, dengan demikian, itu awal mula kita merawati modal jati diri. Tantangannya apa rekan-rekan? Malas tantangannya. Lalu tantangan yang kedua lagi apa? Manja. Bahkan mager. Nah, itu pelan-pelan perlu kita singkirkan. Kita ganti dengan semangat bugar cukup. Supaya kita sungguh-sungguh mau. Meskipun sesuatu yang baru itu butuh perjuangan. Begitu rekan-rekan. Silahkan disimak lagi video ini. Siapa tahu rekan-rekan sedang membutuhkan. Saya juga menyediakan diri untuk ngobrol. Silakan di chat
di bawah video ini supaya kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Karena proses belajar ini proses yang terus sepanjang hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu seberapa panjang hidup kita, tetapi yang paling penting, setiap ada kesempatan, setiap ada momen seperti hari ini, ayo kita gunakan dengan optimal, ayo kita gunakan dengan semangat bugar cukup, supaya kita sungguh-sungguh tidak pernah menyesal. Oke, rekan-rekan, no regret. Artinya apa? Waduh, iya ya, saya pernah mendengar video itu, tapi aduh, kok saya nggak lakukan ya? Ini ibarat kereta sudah lewat, rekan-rekan. Oleh karena itu, hari ini silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan cermati. Siapa tahu ini memang cocok buat rekan-rekan. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Saatnya mendengarkan suara hati